Cek. Oke. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Kita yang di sini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online di rumah. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum itu kita akan membacakan Mazmur pujian di dalam Mazmur 121 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang terakhir. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita bacanya bersama-sama. Jika sudah, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita percaya dari firman Tuhan, ayat firman Tuhan ini tentang kita jangan khawatir. Segala hal pasti akan datang untuk mengganggu kita. Apalagi kuasa setan, kuasa si iblis. Dia tidak akan mau diam untuk melihat anak-anak Tuhan bergerak. Tapi Tuhan selalu ingatkan untuk kita, jangan khawatir. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Dari mana pertolongan kita selain daripada Tuhan? Ya kan? Semua dari Tuhan. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita sungguh-sungguh muji muliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Hal-hal yang sudah kita lalui kemarin-kemarin, mari kita tanggalkan sejenak. Kita mau fokus untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami percaya semua ada itu semua karena anugerah-Mu, semua karena rencana-Mu yang indah untuk kami. Terima kasih Tuhan, lawat setiap kami, jamah setiap kami, penuhi setiap kami ya Bapa. Pulihkan kami, karena kami masih belum sempurna di hadapan-Mu. Kami tetap ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Kami tetap mau beri yang terbaik. Layakan kami Tuhan, setiap hal yang kami serahkan, setiap kami yang kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di tempat ini maupun jemaat-Mu yang sedang ibadah di rumah masing-masing, tetap ada mujizat. Roh Kudus tetap hadir memenuhi. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Kami percaya Engkaulah penyelamat kami. Kita pujikan bersama, Yesusku, penyelamatku. Kita percayakan hal ini. Kita percaya bahwa hanya Yesus saja, hanya Tuhan saja adalah juru selamat kita, penyelamat kita. Thank you Jesus. Tuhan, terima kasih Yesus. Kau ajaib Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung, penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah
bersorak, nyanyi dan bersoraklah, bagi Dia pujian, pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti-Mu Tuhan. Sekali lagi jemaat, Yesusku, tiada yang seperti yang Kau. Setiap hari kita memuji, ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung kita, penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri, nyanyi dan bersoraklah, bagi Dia, amin, pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah, bagi Dia pujian kami, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita sembah Dia. Tiada janji seperti Engkau, Kau luar biasa, Yesus Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Yesus. Glory, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, kami mau puji Engkau.
mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, oh, tinggikan diri-Mu. Hanya Engkau Tuhan mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sungguh indah Tuhan, sungguh mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami memuji muliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Beri kami sukacita, beri kami damai sejahtera. Dan semuanya yang kami lakukan, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Setiap kita yang siap untuk memuji nama Tuhan, katakan bersama, amin. Sekali lagi, amin. Masih bersukacita? Sekali lagi, masih bersukacita? Haleluya. Kita akan muji muliakan nama Tuhan dengan pujian Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, mari bertepuk tangan bersama, kita puji bersama. Na 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 na. Sekali lagi, na 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 na. Haleluya, haleluya. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kau rasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya. Ku memuji-Mu karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat
berbuat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari dengan sukacita, dengan penuh semangat pujikan ini. Haleluya. Tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersama bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih kuat berdiri, masih kuat memuji Tuhan, amin. Kita sambung pujian dengan Allah sumber kuatku. Hanya Tuhan Yesus saja milik kita, hanya Tuhan Yesus saja juru selamat kita dan sumber kekuatan kita. Tidak ada pada Tuhan yang lain, hanya Tuhan Yesus juru selamat yang luar biasa. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Yeah. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau Yesus. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber, Allah sumber, ya. Kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sembah, kuatku dan bahagiaku selamanya, selamanya. Ya, kita pujikan dari awal. Hanya Yesus saja milik kita di surga, dan hanya kepada Dia kita menyembah. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau Yesus. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah, Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah, Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku dan bahagiaku selamanya. Sekali lagi Allah, Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku, Allah sembah, kuatku dan
bagianku selamanya, selamanya, oh selamanya. Sekali lagi, selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sukacita? Wah, dahsyat. Silakan duduk kembali. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Saya percaya hal itu, yang akan memberikan kita lebih lagi sukacita, yang akan memberikan kita jawaban. Apapun masalahnya, apapun keadaannya, Tuhan pasti akan menjamah hambanya yang akan memberitakan firman Tuhan dengan hikmat yang luar biasa. Baik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kita mengimani bahwa firman Tuhan dapat menyembuhkan. Firman Tuhan adalah jawaban. Terima kasih Yesus. Kita pujikan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Yes, God. Apapun itu, kami percayakan padamu. Kami mau berserah lebih padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kepada hamba-Nya saya berserah. Sabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, terima kasih. Kami firman-Mu, percaya padamu Tuhan, dan segala apa Tuhan, dan pula Tuhan menyelamatkan kami. Engkau tidak membiarkan kami jatuh, Engkau tidak akan membiarkan kami binasa Tuhan, tetapi sungguh kasih-Mu yang menyatakan semuanya itu. Karena itu Tuhan, pada hari ini
Biarkan dalam ibadah kami sempurnakan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mengerti isi hati-Mu. Kami mengerti apa yang harus kami perbuat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita yang siap menerima firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua pada hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah melalui 9 bulan ya, hampir 9 bulan kita masuk dalam masa pandemi COVID-19, yaitu kita masuk dalam era new normal ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, era new normal itu adalah dalam keadaan kondisi kita lebih dari kebiasaan-kebiasaan kita, banyak hal-hal yang baru yang kita lakukan dalam kebiasaan dalam hidup kita. Dahulu kita nggak pernah pakai masker, sekarang kita diharuskan pakai masker. Dahulu kita sering cuci tangan, tetapi sekarang kita diharuskan harus lebih lagi cuci tangan. Bukan hanya pakai sabun, bahkan kita pakai alkohol pun juga harus kita lakukan. Dahulu kita sering kumpul bersama-sama ya, kita ngobrol, kita bicara dengan saudara-saudari kita tanpa jarak. Sekarang kita harus dibatasi dengan jarak. Ya, kita harus dibatasi dengan durasi waktu. Ya, ruangan kita harus dibatasi, nggak boleh di ruangan yang ber-AC kita kumpul lebih dari 2-3 jam ya. Tetapi ruangan yang ber-AC kita harus kumpul paling lama 1 jam kita dianjurkan. Nah, kondisi-kondisi demikian bukan hanya kebiasaan-kebiasaan saja, tetapi masa pandemik ini kita juga lebih lagi masuk dalam tekanan-tekanan kehidupan yang lebih berat. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus mengikuti protokol kesehatan ya? Nah, karena disitulah kita diminta untuk hati-hati dan berjaga-jaga agar kita tidak terpapar virus corona ya. Nah, dengan demikian maka ketika kita menjaga dalam kehati-hatian, kita berjaga-jaga supaya kita jangan terpapar virus corona, dan akibatnya berdampak sesuatu yang sangat menyedihkan sekali dalam kehidupan kita. Yaitu sekarang ini kita punya pengharapan hanya satu, yaitu kita berharap agar ada vaksin. Begitu ada vaksin maka kita mungkin bisa kembali ke kehidupan kita yang normal. Tetapi semua orang mengatakan sekalipun kita divaksin, kita harus tetap hidup dengan gaya yang baru ya. Walaupun kita sudah divaksin, diharapkan kita masih tetap memakai masker ya. Sebab apa? Karena vaksin tidak semua nanti kita bisa terima vaksin ya. Karena vaksin ini semua akan diterima secara bertahap. Jadi mungkin ada di antara kita yang sudah divaksin, yang lain belum. Kalau yang sebagian sudah, sebagian belum, maka pola kehidupan new normal terus harus kita jalankan. Ya, dampak yang kedua adalah dengan adanya ketika kita harus hati-hati, kita berjaga-jaga dalam kehidupan ini ya. Dampak yang kedua yang kita alami adalah sulitnya kita bekerja ya. Banyak perusahaan yang tutup, banyak perusahaan yang mengalami kerugian yang besar. Ya, banyak perusahaan yang tidak bisa produksi secara sempurna sekali sehingga kapasitas produksi mereka turun. Banyak perusahaan yang tutup sehingga banyak pengangguran. Dan kita masuk dalam era yang disebut namanya resesi ekonomi. Resesi ekonomi ini bukan hanya di Indonesia tapi menggejala kepada ke seluruh dunia, di mana kita pekerjaan banyak yang sulit kita dapat ya, keuangan kita semakin berat, kebutuhan hidup tetap bahkan lebih tinggi lagi ya. Kita kesulitan kita nyari uang. Ini adalah dampak daripada resesi ekonomi. Semua ini kenapa? Karena kita berjaga-jaga dan kita berhati-hati, takut kita kena COVID-19 ya. Bahkan bukan itu saja, kita juga mengalami kesulitan di dalam pendidikan.
anak-anak kita yang masih TK, masih SD, SMP, SMA ya, itu belajar dengan cara online yang sangat sulit sekali dipahami. Ibu-ibu di rumah yang biasanya nggak pernah mengetahui pelajaran anaknya, sekarang ibu-ibu dipaksa untuk mengerti pelajaran anak-anaknya. Dan akibatnya banyak ibu-ibu yang stres. Karena stres juga banyak ibu-ibu yang sebodoh amat, apatis. Anaknya mau pinter kek, anaknya mengerti kek, nggak mengerti, sebodoh amat lah. Yang penting jalani kehidupan ini ya. Nah, kalau sampai ini terus berlanjut, maka bahaya sekali. Ya, anak-anak kita mungkin banyak mengalami kebodohan ya. Karena pendidikan yang begitu sulitnya kita menempuh pendidikan. Walaupun sudah diberikan online, kita masih kesulitan ya. Bukan kesulitan online itu hanya orang tua kita yang jadi guru. Kadang-kadang kuota kita juga terbatas, mau online juga nggak punya HP ya, nggak punya pulsa, itu juga mendorong demikian sulitnya pendidikan. Ya, nah bukan hanya itu saja dampak dari new normal, tetapi juga dikatakan akan terjadi kekosongan spiritualitas. Yaitu terjadi mengapa? Karena kita pun juga dalam peribadatan banyak terganggu. Kita di gereja, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, ibadah seperti semula sulit. Banyak gereja yang tidak melakukan peribadatan. Ya, akibatnya apa? Semua urusan spiritualitas, urusan keagamaan itu diserahkan ada dalam rumah tangga masing-masing. Ya, bagaimana papa menjadi pemimpin, menjadi imam di dalam rumahnya, dia harus buktikan. Ya, mama-mama juga harus mengajarkan hal-hal spiritual kepada anak-anaknya. Jadi semula dulu kita mengandalkan gereja, sekarang mau nggak mau kita mengandalkan apa yang ada di rumah. Ya, sehingga banyak sekali rumah tangga yang nggak siap menghadapi ini, maka banyak kekosongan spiritual terjadi. Ya, nah bukan itu saja, bahkan kepemimpinan pun banyak yang rusak kondisinya sekarang. Pemimpin banyak yang hanya mementingkan diri sendiri saja. Jadi sudah tidak peduli lagi dengan kondisi umat. Ya, kenapa? Karena mereka pun juga sibuk mencari keselamatannya, sibuk jangan sampai terpapar. Ya, akibatnya apa? Maka kita akan melihat semakin susahnya kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena kita tahu ada bahaya, kita tahu ada sesuatu yang mengancam kehidupan kita, disitulah kita diberi peringatan untuk hati-hati dan berjaga-jaga. Kalau kita renungkan baik-baik dalam kondisi kehidupan sekarang, maka COVID-19 ini adalah menjadi suatu ancaman dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ternyata ancaman kehidupan bukan hanya melalui COVID-19 saja. COVID-19 salah satu yang mengancam kehidupan, tetapi ada hal-hal lain juga yang mengancam kehidupan, ya, yang harus kita waspadai. Kalau kita tidak hati-hati dan kita tidak berjaga-jaga, kita pun juga akan binasa olehnya, ya. Karena itu Alkitab dengan banyak menceritakan kita harus hati-hati, kita harus berjaga-jaga. Dalam hal apa? Yang pertama diberi peringatan, kita harus hati-hati dan berjaga-jaga terhadap apa? Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, atau orang juga mengatakan dengan singkat itu adalah akhir zaman. Itu dikatakan eskatologi, ya, akhir zaman, dunia mau kiamat, ya, akhir daripada kehidupan ini semua. Itu pun juga kita harus hati-hati dan berjaga-jaga. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan tentang kedatangan Tuhan ini tidak ada seorang pun yang tahu. Datangnya mendadak seperti seorang pencuri, ya. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan binasa pada kedatangan Tuhan yang kedua itu. Jadi kita jangan menganggap enteng tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, di dalam kitab Amos pasal yang ke-5 ayat 18 sampai 20 mengatakan demikian. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan dan bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa.
seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan tentang hari Tuhan. Hari terakhir dalam kehidupan ini dikatakan seperti seorang yang lari terhadap singa. Jadi ada singa, kita lari dari singa, baru juga lolos dari singa, ya dikatakan seekor beruang mendatangi kita. Lolos dari mulut singa, siap dengan cakar beruang, ya. Cakar beruang juga baru kita lolos, kita baru sampai rumah, megang tembok rumah, kita udah digigit ular. Jadi hari itu demikian mencekam, hari itu demikian luar biasanya menakutkan. Ancaman demi ancaman terus mendatangi kita. Karena itu dikatakan hati-hati dan berjaga-jagalah. Ya, kedatangan Tuhan ini mendadak, tidak ada seorang pun yang tahu. Haleluya. Ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 dikatakan demikian. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu semua saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya, nah mari kita lihat dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa luput daripada hari Tuhan yang maha kelam tersebut. Ya, akhir dari kehidupan. Nah, karena itu mari, karena ini suatu bahaya, maka kita pun disuruh berhati-hati dan berjaga-jaga. Ya, tentang hari kedatangan Tuhan yang kedua dikatakan itu bisa terjadi secara global. Ketika terjadi secara global, semua kita mengalami. Tetapi kedatangan Tuhan yang kedua bisa juga secara pribadi. Kapan itu datangnya? Hari kematian kita pribadi masing-masing kita. Ya, nah dikatakan kapan kita mati, bagaimana cara kita mati, itu pun juga suatu misteri dan rahasia daripada Tuhan. Sehingga datangnya pun itu tiba-tiba, tidak ada yang bisa merencanakan, tidak ada yang bisa menambah umurnya 5 menit saja. Ya, nggak ada yang bisa merancang umur kita. Karena itu dikatakan kalau demikian, maka hari kematian kita itu pun juga kita harus hati-hati dan berjaga-jaga, karena datangnya mendadak sekali. Amin. Amin, ya. Nah, karena itulah ketika kita tahu ini suatu bahaya, ini adalah sesuatu yang mengancam kehidupan kita, ya. Karena itu kita harus hati-hati dan berjaga-jaga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya kedatangan Tuhan, bukannya hari kematian, ya, yang kita harus hati-hati dan berjaga-jaga, karena ini akan menghancurkan kehidupan kita. Tetapi juga kita harus hati-hati dan berjaga-jaga terhadap apa? Terhadap penyesatan-penyesatan dalam kehidupan ini. Banyak orang yang memberitakan Injil-Injil palsu. Banyak orang yang memberitakan firman Tuhan yang penuh kepalsuan. Ini yang disebut namanya penyesatan. Penyesatan itu akan ada dan selalu ada. Dan Tuhan mengatakan celakalah orang yang mengadakan penyesatan ini. Kalau sampai kita jatuh dalam penyesatan, maka kita akan binasa dalam kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan memberikan peringatan kepada kita, hati-hati dan berjaga-jagalah. Kenapa? Kalau kita jatuh dalam penyesatan, kita semua juga akan binasa. Amin. Kita harus hati-hati dan berjaga-jaga. Ini peringatan daripada Tuhan. Kita harus hati-hati. Banyaknya agama di dunia ini. Di dunia ini sangat banyak agama, kepercayaan. Semua sangat banyak. Banyaknya di kekristenan juga ajaran-ajaran lain. Sangat banyak sekali. Banyaknya penyesatan. Sangat banyak juga. Ya, kita harus hati-hati dan berjaga-jaga. Karena penyesat-penyesat itu ada di sekeliling kita. Dia datang seperti malaikat terang.
Kita tidak tahu, seolah-olah dia baik, penuh kebaikan, tetapi ujungnya dia menyesatkan kita. Kita harus hati-hati dan berjaga-jaga. Ya. Yang keempat, kita harus hati-hati terhadap apa? Dikatakan berhati-hatilah dan berjaga-jagalah terhadap apa? Terhadap iblis. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah terhadap iblis. Karena dia itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan mengelilingi kita, mengintai kita, mengawasi kita. Iblis ini juga ingin menghancurkan kehidupan kita. Karena itu di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, lihat aku datang untuk memberikan kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Tetapi iblis datang, pencuri datang, dia ingin mencuri, merampas, merampok dan membinasakan kita. Artinya iblis ini juga dia akan menghancurkan kehidupan kita. Karena itu kita harus hati-hati dan berjaga-jaga. Amin. Iblis itu tidak datang seperti kuntilanak yang di pohon asem ya. Tidak seperti siluman buaya putih yang nyelangap terus di kali Cisadane. Jangan kita pikir iblis ini seperti ini. Kalau iblis hanya nakut-nakutin itu ya, yang kalau malam dia terbang-terbang di atas kuburan ya, itu adalah iblis yang bodoh. Dia iblis yang tolol. Kenapa? Karena kita tahu dia datang nakut-nakutin kita. Kita usir dalam nama Yesus, dia lari. Tetapi iblis yang pintar itu, dia tidak menakut-nakuti kita, tetapi dia datang, dia mempengaruhi hati saudara-saudari kita, dia mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita, dia merusak kehidupan orang di sekeliling kita, merugikan kita, mengancam kita, akan menghancurkan kita. Iblis ini memakai orang-orang yang kita kasihi. Ya, dia ada di sekeliling kita, dia merusak kehidupan kita melalui orang-orang yang kita kasihi. Karena itu kita harus hati-hati. Iblis ini memakai orang lain untuk mencelakakan kita. Ya, karena itu kalau hati kita disakiti, hati kita dihancurkan, hidup kita diruntuhkan oleh seseorang, kita jangan membenci orangnya. Kenapa? Orangnya tidak bersalah, tetapi di balik dia, iblis itu yang sedang mempengaruhi itu, dia ingin menghancurkan kehidupan kita. Amin. Karena itu kita belajar jangan menyalahkan orang lain. Jangan nyalahin orang lain. Orang lain tidak pernah bersalah pada kita. Apapun kalau mereka perbuat itu menyakitkan kita, sesungguhnya bukan dia yang menyakitkan kita. Tapi iblis yang dibalik dia, itu yang sedang menyerang kita. Karena itu kita harus hati-hati dan berjaga-jaga. Kita tidak melawan manusia, darah dan daging. Tetapi yang kita lawan adalah penghulu-penghulu di udara. Kuasa-kuasa kegelapan, dia yang memakai orang-orang di sekeliling kita. Kita itu harus waspada. Bahkan iblis ini akan memakai seorang suami kepada istrinya, akan memakai istri kepada suaminya, akan memakai anak-anak kepada orang tua, akan memakai orang tua kepada anak-anak. Ya, nah karena itu kita harus waspada. Kita jaga semuanya ini. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Selanjutnya apa yang kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati yang akan membinasakan kehidupan kita, yaitu dikatakan hati-hatilah, berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi, ragi orang Saduki, yaitu berbicara tentang kemunafikan. Kemunafikan ini juga akan menghancurkan kehidupan manusia. Orang itu banyak di sekeliling kita yang hidupnya penuh kemunafikan. Seolah-olah dia ingin berbuat baik, nampaknya baik. Tetapi dengan motivasi-motivasi terselubung, dia ingin menunjukkan kejahatannya. Yang membungkus kejahatannya dengan kebaikan, itu adalah kemunafikan. Kita harus hati-hati sekali ya. Hati-hati terhadap kemunafikan gini. Mohonlah, saya mohon kepada saudara-saudari semua dimanapun juga berada, kalau ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, ya, tiba-tiba orang ini kenalan baru bagi kita, wah dia mempersona sekali, senyumnya seperti malaikat, ya, baik sekali, enggak tiba-tiba tiada hujan, tiada panas, dia beliin kita HP, ya, dibeliin HP Samsung S7, S8, wah langsung kita ada terpesona dengan dia. Tahu nggak orang berbuat baik sama kita belum tentu dasarnya adalah baik.
Diam-diam dia ingin menjerat kita. Diam-diam ingin dia menguasai kehidupan kita. Dia bungkus semuanya dengan kebaikan. Itu adalah kemunafikan. Kita harus hati-hati sekali, ya. Kenalan dengan orang yang baru dikenal, jangan bangga. Dia itu baik sekali, ya. Anak gadis-gadis perhatikan, kenalan dengan om-om, ketemu di mall, udah bangga sekali diajak makan di McDonald, diajak makan di KFC, udah bangga sekali, dibeliin handphone. Padahal kita nggak tahu di baliknya ada rencana-rencana busuk dari orang itu. Kita harus hati-hati terhadap kemunafikan ini. Amin. Dikatakan berhati-hati dan berjaga-jagalah. Karena apa? Ini akan merusak kehidupan kita. Ya, jangan kita cepat terlena oleh orang-orang demikian. Kita harus hati-hati. Ya, selanjutnya dikatakan apa? Kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga terhadap apa? Pencobaan. Ya, dalam hidup ini kita tidak luput daripada godaan pencobaan, ya. Allah tidak mencobai kita, tetapi kita dipikat oleh keinginan dalam hati kita untuk berbuat dosa. Kita harus hati-hati. Dalam kehidupan kita, kita banyak keinginan, kita banyak kemauan, kita punya cita-cita yang banyak. Kita harus hati-hati. Apakah keinginan kita, cita-cita kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita lagi sedang merancang sesuatu. Dan kita hati-hati, kita akan terjebak dalam obsesi-obsesi kehidupan kita. Karena itu kita harus hati-hati dan waspada, berjaga-jagalah dalam obsesi-obsesi kehidupan kita. Ya, jangan kita punya cita-cita demikian besar. Saya punya cita-cita yang penting saya jadi orang kaya. Saya nggak peduli nanti saya jadi orang kaya. Itu akan menjadi suatu jebakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita punya keinginan-keinginan demikian. Kita tidak lagi menghargai persaudaraan. Kita tidak peduli lagi kepada sesama. Pokoknya yang penting saya kaya. Orang lain mau dirugikan, orang lain mau miskin, sebodoh amat. Yang penting saya kaya. Inilah yang bahaya. Ini akan membinasakan kita. Saya banyak sekali punya pengalaman melihat orang-orang yang punya obsesi-obsesi yang demikian tinggi. Mereka akhirnya hidupnya hancur. Ya, karena itu dikatakan firman Tuhan, berhati-hati dan berjaga-jagalah terhadap pencobaan-pencobaan, keinginan-keinginan daging kita. Kita harus hati-hati. Juga yang terakhir, marilah kita berhati-hati dan berjaga-jagalah. Sekarang ini ada suatu sektor dalam kehidupan kita yang kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga, yaitu dalam bidang keuangan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, zaman sekarang adalah zaman materialistis. Uang itu menjadi suatu sumber segala-galanya bagi manusia, karena dia melihat kehidupan sekarang ini kehidupan yang materialistis. Mari kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati terhadap keuangan. Ya, kalau memang kita tidak punya uang, kita harus jujur, kita mengatakan tidak punya uang. Janganlah kita belajar menghambur-hamburkan uang. Zaman sekarang ini kalau meminjam uang itu sangat gampang sekali. Ya, hanya melalui HP kita bisa pinjam uang, tetapi itu menjerat sekali. Itu merusak kehidupan kita. Kenapa? Karena uang panas demikian itu dengan bunga yang sangat tinggi akan merusak kehidupan kita, menghancurkan kehidupan kita. Karena itu kita harus hati-hati dan berjaga-jaga. Amin. Amin. Ya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena itulah firman Tuhan mengerti apa yang bahaya-bahaya dalam kehidupan kita, apa yang mengancam kehidupan kita. Disinilah firman Tuhan selalu memberikan peringatan, berhati-hati dan berjaga-jagalah. Zaman sekarang ini kita harus lagi lebih berhati-hati dan berjaga-jaga. Sebab apa? Tekanan kehidupan yang semakin tinggi saat ini. Kita harus hati-hati atasnya. Nah, karena itu mari kita lihat apa yang kita harus lakukan, ya, agar kita bisa berhati-hati dan kita berjaga-jaga. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ya, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23, firman Tuhan mengatakan demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri?
Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yang pertama yang harus kita perhatikan, bagaimana kita melangkah dalam kehati-hatian, dalam kewaspadaan. Yang pertama adalah kita harus belajar dalam hidup ini menghasilkan buah-buah yang baik. Ketika kita menghasilkan buah-buah yang baik, sesungguhnya kita sedang berhati-hati dan berjaga-jaga. Amin. Ketika kita sembrono, kita melakukan tindakan tidak hati-hati dan tidak berjaga-jaga, maka kita sedang mengabaikan buah-buah kehidupan itu. Tetapi kalau kita berfokus, kita harus menghasilkan buah-buah kehidupan. Kita harus menghasilkan buah-buah roh yang baik. Berarti dalam tingkah laku kita, dalam tindakan kita, kita sedang berhati-hati dan berjaga-jaga. Karena itu supaya kita mengerti kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga, hasilkanlah buah. Hasilkanlah buah pertobatan. Hasilkanlah buah-buah roh yang baik, ya. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya dalam kehidupan ini, kalau kita dalam kehidupan ini kita menghasilkan kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itu artinya kita sedang melangkah dalam kehati-hatian dan kewaspadaan. Kita sedang berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga, orang yang selalu berhati-hati, maka dalam hidup dia akan menghasilkan buah-buah ini. Amin. Jadi kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati dengan cara bagaimana hasilkan buah yang baik. Ketika kita menghasilkan buah yang baik, kita sedang melangkah dalam kehati-hatian kita. Ya, kalau kita melangkah dalam kehati-hatian, kita waspada, ya, maka dalam hidup kita itu kita sedang menghasilkan buah kasih, sukacita, ya. Ini yang menjadi ukuran bagi kita. Kalau kita belajar mengasihi seseorang, ya, ada sukacita, damai sejahtera menyertai kita, kita penuh kesabaran, kemurahan, itu artinya kita sedang melangkah dalam kewaspadaan. Kita sedang melangkah dalam kehati-hatian dan berjaga-jaga. Amin. Tetapi kalau orang yang sembrono, orang yang tidak berhati-hati dan tidak berjaga-jaga, maka dia tidak ada buah-buah seperti ini. Ya, dia akan jatuh dalam pencobaan. Dia akan hancur hidupnya. Nah, karena itu mari kita miliki buah-buah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itulah kita dipanggil. Ya, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku yang menetapkan kamu untuk pergi dan kamu pergi untuk menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Artinya kalau kita menyadari ini, mari hasilkan buah-buah yang baik. Hasilkan buah-buah pertobatan. Berarti kita sedang melangkah dalam kehati-hatian, kewaspadaan. Orang yang hatinya penuh kasih, pasti dia kuat menghadapi godaan. Dia nggak sembrono. Orang yang penuh damai sejahtera dan sukacita, hidupnya itu penuh kesehati-hatian. Pada saat kedatangan Tuhan yang kedua, dia siap kok. Orang yang hidup menghasilkan buah-buah yang baik, pada saat kematian menyongsong dia akan mati dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Amin. Ya, nah karena itu yang pertama langkah kita, hasilkan buah-buah. Kalau kita menghasilkan buah, maka kita sedang waspada, kita sedang hati-hati, kita sedang berjaga-jaga. Ya, yang kedua apa yang harus kita lakukan? Dalam ayat ke-21, Matius pasal 7 dikatakan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, dikatakan demikian, perhatikan baik-baik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang kedua, kalau kita melangkah dalam kehati-hatian, kita berjaga-jaga. Yang kedua yang harus kita lakukan, tidak hanya menghasilkan buah, tetapi yaitu kita melakukan firman Tuhan. Amin. Dalam hidup kita, kalau kita melakukan firman Tuhan, ya, maka kita itu orang yang berjaga-jaga. Kita orang yang akan tahan banting. Kita tidak akan terkena badai. Kita akan tidak mengalami kehancuran kehidupan. Yaitu kalau kita melakukan firman Tuhan. Amin. Banyak orang yang sulit melakukan firman Tuhan. Banyak orang yang meremehkan hidupnya, tidak mau melakukan firman Tuhan. Akibatnya apa? Mereka mengalami kehancuran. Orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukan, itu adalah orang-orang yang munafik. Ya, nampaknya dia tahu firman Tuhan, dia tahu kebenaran, tetapi dia tidak melakukan. Banyak orang-orang anak-anak sekarang juga dikatakan firman Tuhan mengajarkan kasihilah ayahmu, hormati ayahmu. Oh ya, kita sih mau mengasihi ayah, kita mau menghormati ayah karena ayah masih banyak hartanya, ayah masih banyak simpenannya, depositonya, tanahnya masih luas, sertifikatnya masih banyak di lemari. Tetapi ketika ayahnya miskin, ayahnya tidak punya apa-apa lagi, maka dia tidak mau mengasihinya. Artinya apa? Dia melakukan firman Tuhan tidak dengan ketulusan, tetapi dengan sembarangan, karena ada motivasi-motivasi tertentu. Ini adalah orang-orang yang sembrono, orang-orang yang akan mengalami kebinasaan. Ya, Tuhan Yesus Kristus memberikan perumpamaan. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat ke-24 dan selanjutnya ada suatu kisah dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, dikatakan orang yang mendengar firman dan melakukan firman, maka hidupnya itu sungguh sangat kokoh, seperti rumah yang didirikan di atas batu. Amin. Ya, berarti kalau demikian, kita yang mendengar firman, kita melakukan firman, kita itu hidup dalam kehati-hatian dan kewaspadaan. Amin. Lakukanlah firman Tuhan. Ya, jangan kita nggak percaya, firman Tuhan mah yang penting didengar aja. Saya udah senang. Oh tidak, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita akan kuat, kita akan kokoh. Kita tidak akan binasa. Kenapa? Karena kita sedang berhati-hati dan berjaga-jaga. Amin. Ya, lakukan dua hal ini. Hasilkan buah dalam kehidupanmu. Ya, bagaimana kita membuat orang lain berbalik dari jalannya yang dosa untuk dia bertobat, itu adalah buah kehidupan kita. Suatu perbuatan yang baik, buah yang Allah kehendaki. Yang kedua adalah kita melakukan firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan, ya, kita menghasilkan buah pertobatan yang baik, itu artinya kita sedang berjaga-jaga, kita sedang berhati-hati. Tetapi kalau saudara mengatakan, saya sih mau berhati-hati dan berjaga-jaga, karena itu saya nggak mau berbuat hal-hal lain lah,
Yang penting saya di rumah aja, saya nggak berbuat apa-apa, daripada berbuat ini salah, berbuat itu salah. Udahlah saya diam aja di rumah. Kalau kita diam aja di rumah, kita tidak berbuat sesuatu, kita lebih jahat daripada orang yang berbuat kejahatan. Sama saja kita seperti orang yang menerima talenta. Kita tidak gunakan talenta itu, tapi kita pendam dalam tanah. Tuhan mengatakan orang-orang demikian akan dilemparkan ke dalam tempat kegelapan, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Kita tidak bisa tidak berbuat dalam kehidupan ini, tetapi mari kita berbuat yang baik. Berbuatlah untuk kita taat kepada firman Tuhan. Berbuatlah sesuatu yang menghasilkan buah-buah kehidupan ini. Amin. Itu artinya kita sedang berjaga-jaga dan berhati-hati. Dalam kehidupan sekarang ini kita harus hati-hati dan berjaga-jaga. Ya, tekanan kehidupan saat ini semakin tinggi. Kalau kita tidak hati-hati dan berjaga-jaga, kita akan binasa. Kita akan binasa. Jangan mengatakan, saya kan aktif di gereja, saya bisa buat mujizat, ya, orang sakit saya sembuhkan. Oh, firman Tuhan mengatakan orang-orang demikian yang hanya sombong, seolah-olah melakukan mujizat-mujizat demi nama Tuhan. Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau, karena engkau tidak melakukan kehendak Bapa, karena engkau tidak menghasilkan buah-buah yang baik. Kita akan binasa olehnya. Amin. Amin. Ya. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita angkat suatu pujian. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan daripada Tuhan, untuk engkau bisa melakukan firman Tuhan, untuk engkau bisa menghasilkan buah-buah dalam perbuatan kehidupan, buah-buah roh, buah-buah pertobatan yang kau hasilkan. Maka sesungguhnya engkau sedang berjalan dalam kehati-hatian. Engkau sedang berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Engkau tidak akan hancur oleh kehidupan ini. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati lembah, tak pernah kau tinggalkan diriku. Katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan takkan ku goyah, takkan
ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa gereja kita GBI Kedaung Wetan akan mengadakan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember. Ya, nah, namun ibadah Natal kita penuh dengan pembatasan-pembatasan protokol kesehatan. Karena itu mungkin kita akan buat 4 kali ibadah atau 3 kali atau 5 kali, nanti kita akan lihat, yaitu dengan pembatasan jumlah peserta yang beribadah. Ya, kita akan buat yang pertama, ibadah yang pertama jam 7 pagi. Kita akan buat jam 7 pagi. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan hadir pada jam 7 pagi, mohon memberitahu kepada pengurus gereja, kepada aktivis gereja atau di grup WhatsApp ya, kasih kabar berapa orang yang akan ikut ibadah dan di jam 7 pagi ya. Atau mungkin kita yang kedua akan bikin di jam 10 pagi. Jadi jika ada yang ingin ibadah di jam 10 pagi, beritahu jumlah yang akan hadir. Juga kita akan adakan di jam 1 siang. Jadi kalau di jam 1 siang akan ingin ibadah Natal di jam 1 siang, harap memberitahukan juga berapa orang yang hadir. Dan juga kalau di jam 5 sore ya, saya ingin ibadah di jam 5 sore, segera daftar berapa jumlah orang yang hadir ya. Nah nanti kita akan buat, baru kita akan buat jumlah-jumlahnya, nanti kita akan batasi ya. Kalau memang terus ditambah ya kita tinggal tambah jam ibadahnya lagi aja ya. Nah yang penting kita bisa beribadah pada tanggal 25 Desember ini ya. Namun perayaan Natal kita tidak adakan di gereja, kita akan adakan di kawanan kecil. Tiap kelompok kawanan kecil boleh merencanakan perayaan Natal pada kawanan kecil itu ya. Nah, dengan pembatasan protokol kesehatan juga, tiap kawanan kecil boleh mengajukan rencana-rencana mereka ingin mengadakan perayaan Natal seperti apa akan didiskusikan dengan pengurus gereja semua ya, dengan ketua kawanan kecilnya, supaya kita menjaga protokol kesehatan dengan baik dan benar. Nah karena itu kami semua mengharapkan Bapak Ibu Saudara-saudari membuat laporan kepada kami ingin ibadah Natal di tanggal 25 di ibadah yang keberapa ya, segera supaya kita bisa rancangkan ya. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terbeban ingin membantu untuk keperluan kita dalam biaya Natal ini, ya masih bisa salurkan apakah melalui peti persembahan kita atau juga melalui rekening gereja kita, yaitu atas nama Gereja Betel Indonesia Kedaung Wetan ya, GBI Kedaung Wetan, pada rekening BCA kita. Itu juga bisa Bapak Ibu Saudara-saudari kirimkan ke sana ya. Nah hal-hal lain yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan kepada kami semua pengurus. Ya puji nama Tuhan. Dan minggu depan kita akan ibadah, yang mau ikut ya, saya mengharapkan jangan bawa anak-anak ya, orang yang tua yang umurnya di atas 55 tahun, 60 tahun, rasanya kalau kesehatannya yang kurang baik ya, mari ikuti ibadah secara online saja ya. Ini himbauan dari kami semua, mari kita jaga kesehatan kita. Kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga pada masa-masa kini ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, hari ini secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang di dalam pergumulan Tuhan, di dalam kondisi kurang sehat, sakit penyakit yang dideritanya, beban kehidupan yang semakin berat atasnya.
Karena itu Tuhan, kami mohon mujizat-Mu Kau nyatakan bagi mereka, berkat-Mu Kau curahkan bagi mereka Tuhan. Kami hanya bisa berharap padamu. Nyatakanlah keagungan-Mu Tuhan, nyatakanlah kebesaran-Mu Tuhan atas kami. Dan sungguh kami hanya berharap padamu Tuhan. Berbahagialah kami yang berharap dan mengandalkan-Mu Tuhan. Kami tidak berharap pada manusia, kami tidak berharap pada kekuatan manusia, tetapi kami sungguh mengandalkan-Mu dalam kehidupan ini. Bukalah jalan-jalan mujizat atas saudara-saudari kami. Bukalah Tuhan kehidupan mereka yang jauh lebih baik, dan sembuhkanlah yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyarimu dengan Dia juga wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pada hari ini dengan segala kesukacitaan, dan terimalah segala berkat yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Allah Anak yang telah mati bagimu di kayu salib, dan dosa, keselamatan, kehidupan kekal, sorga yang mulia. Allah Roh Kudus yang telah memberikanmu, menjadikanmu ciptaan yang baru, yang lama telah lalu. Karena Dialah yang menghidupi rohmu, yang menjadi penolong dan penghiburmu, yang membuka juga jalan-jalan keajaiban, memberkatimu, memeliharamu dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima semuanya ini. Karena itu marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.